Ini cinta menurutku adalah Ada gak sih lagu yang awalnya kamu anggap biasa aja nih, tapi justru tuh jadi punya makna besar setelah dirilis dan diterima oleh publik gitu? kalau itu Dere, kalau selamat ulang tahun dulu dong terima sebelumnya, kasih. 7 Juni ya. 1 Juni 1 sebenarnya, Juni, 1 oh Juni. tapi Kemarin surprise-nya mendadak. mendadak. Gitu. Fans kamu ya dekat Dere Iya, semua dekat pada Dere. ini ya. Gimana sih tuh ceritanya kemarin? Kemarin tuh aku sebenarnya sih aku udah curiga ya lo disurprisein bareng, soalnya kan kemarin berangkatnya bareng teman-teman dari 321. Terus teman-teman dari 321 bilang kayak ke resto ini yuk, kita mau makan-makan. Mana pernah kita datang ke tempat itu gitu Oh kan. iya, belum pernah sebelumnya? Belum pernah, dan biasanya cuma ngadain di tempat itu dekat Dere. Oke. Terus aku sebenarnya udah curiga nih, pasti ada apa-apa nih gitu. Tapi ternyata ada satu skenario yang bikin aku juga kayak terkejut juga. Apa tuh skenario yang membuat terkejut? Skenarionya itu pokoknya datang terus tiba-tiba Kak Tiur bilang kayak, ya kita nggak jadi deh makan di sini, kita makan ke tempat lain aja, tapi nggak apa-apa deh pesan dulu. Jadi kayak ngomongnya tuh dibolak-balik gitu, sampai aku ngerasa kayak, oh ya berarti ini kayaknya nggak ada apa-apa ya gitu. Iya, Tapi oke. teman-teman keluar sama kue udah pakai lagu Serta Mulia Sal Priadi. Wah gila, langsung ya memorable. Tapi sebelumnya pernah gak sih disurprisein kayak gitu? Pernah, tapi aku tuh sebenarnya deg-degan kalau dikasih surprise. Jadi kamu sebenarnya tipe orang yang nggak suka kejutan-kejutan? Mungkin sebenarnya sih suka karena seneng ya dirayain, cuman selalu deg-degan gitu kayak waspada habis ini akan ada apa ya, akan ada apa gitu. Jadi yang tidak diduga-duga Jadi ya? duga-duga tuh bikin deg-degan. Gila. Oke, 23 tahun ya Dere ya? 23 sekarang. Ih, ya Allah. Dere, ada gak sih saat yang paling mengubah hidup kamu nih dalam perjalanan musik? Kamu sejauh ini sebagai singer-songwriter, boleh ceritain gak sih? Sejauh ini mungkin karena sebenarnya bukan waktu yang cepat, tapi juga semoga bukan waktu yang panjang, tapi semoga juga bukan waktu yang cepat-cepat. Kalau 4 tahun itu kan sebenarnya adalah usia berkaryaku sekarang. Dan sebenarnya yang banyak yang mengubah hidupku tuh lebih ke bagaimana proses manggung dan berkarya tiap-tiap harinya gitu. Jadi kayak ternyata makin kesini makin juga udah tambah usia, jadi ngerasa kalau ternyata nyanyi dan berkesenian tuh itu kayak menjadi apa ya, bukan profesi tapi lebih ke perilaku gitu. Jadi kayak ternyata kalau nyanyi jadi runtutannya aku harus lebih banyak olahraga, terus harus lebih disiplin dan harus lebih apa-apa-apa, dan turunannya itu ternyata tuh juga membantu aku hidup lebih nyaman gitu. Olahraga apa sekarang Dere sukanya? Sekarang aku orang yang malu sebenarnya kalau olahraga di tempat publik. Oh iya? Iya, jadi aku olahraga di rumah, buka-buka YouTube gitu, lagi kardio. Sekarang aku orang paling malas olahraga. Iya. Sekarang lagi rutin tiap hari kardio 20 menit minimal. Apa itu berarti high intensity training itu kah? Iya, HIIT. Oke. Itu berapa lama sehari kamu? Sehari minimal 20 menit. Minimal ya? Itu tiap hari tuh? Tiap hari. Karena berguna banget pasti kamu kerasanya kalau pas buat manggung sama buat nyanyi gitu kan. Jadi kayak endurance-nya lebih gitu ya kan. Kalau gampang ngos-ngosan kan, kalau enggak. Udah kerasa banget tuh kalau aku beneran bolos olahraga, nanti nyampe panggung pasti kayak gitu. Oke. Kapan sih kamu pertama kali nemuin identitas musik kamu sendiri? Terus gimana sih awalnya sampai proses pencarian identitas musik kamu itu terjadi? Identitas musik mungkin kalau menurutku kayaknya proses pencarian identitas dalam berkarya dan bermusik itu kayaknya akan jadi perjalanan sepanjang hidupku gitu. Oke. Karena misalkan kayak setidaknya kalau di aku yang paling kerasa itu proses pencarian identitas itu saat ngerjain album. Waktu ngerjain album Rubik, aku ngerasa aku bisa
punya ruang untuk kenalan kali pertama banget sama apa yang terjadi di dalam imajinasiku dan kepalaku gitu. Dan di situ mulai kerasa kayak, oh mungkin identitasku ini, kayaknya identitasku ini, oh ini deh kayaknya. Tapi ternyata setelah beberapa tahun ngerjain album kedua, aku juga ngerasa menemukan sisi lain dari diriku gitu. Dan kayaknya sih rasanya yang paling bisa konkret menggambarkan identitas itu nanti harapannya dari satu album ke album lainnya gitu sih. Oh, oke. Jadi sepanjang ini album Rubik, album Berbunga, kamu tetap masih terus mencari identitas musik kamu ya, karena masih terus berevolusi lah gitu. Benar, ya istilahnya ya. berevolusi. Oke. Ada nggak sih lagu yang awalnya kamu anggap biasa aja nih, tapi justru tuh jadi punya makna besar setelah dirilis dan diterima oleh publik gitu? Kalau itu mungkin untuk sekarang mungkin bukan biasa aja, tapi hampir nggak masuk album. Oke. Album kedua. Iya, apa itu? Yang mana itu? Judulnya Luar. Oke. Judulnya Luar, dan lagu itu tuh menggambarkan tentang perjalananku untuk terus maju dan semangat menyambut hari depan. Itu awalnya sebenarnya lagunya udah ditulis dari 2 tahun lalu gitu. Tapi aku ngerasa kayak selalu ragu-ragu dengan sudut pandang penulisan liriknya. Sampai akhirnya last minute banget sebelum albumnya rampung, kayak seminggu sebelum kita udah harus rap albumnya, aku baru kayak bilang ke Bang Ocep kayak, Bang Ocep ini harus masuk album. Itu Bang Ocep Sitompul ya? Iya. Tapi berarti untuk keseluruhan lagu dalam album kamu itu, kamu punya kendali penuh untuk itu. Nih mana yang kamu mau, mana yang enggak, atau mana yang sebenarnya yang kamu rasa, aduh ini nggak usah deh. Jadi itu semua kamu punya kendali penuh atas album itu. Punya kendali penuh. Wah gila, keren banget. Nah dari semua lagu di album terbaru kamu nih ya, Berbunga, lagu mana sih yang paling sulit ditulis secara emosional? Jawabannya masih sama, Luar. Tetap ya, Luar itu juga. Kenapa tuh? Karena lagunya sebenarnya sudah ditulis dari 2 tahun lalu, tapi itu pun nggak direncanakan gitu. Dia ada banget momen kayak, ada situasinya mirip sih kayak gini. Kayak aku kalau nggak salah lagi ada di 2 tahun lalu sempat main ke apartemennya Kak Ibnu Dian, salah satu produser juga di album Rubik sebelumnya. Terus aku lagi ada di sini ngeliat gedung-gedung, terus tiba-tiba ada lirik muncul. Ku ingin pergi keluar, satu tempat yang sangat jauh, mungkin ku temukan diriku, gitu. Terus aku kayak, di momen itu aku memang kayak rasanya kalau bisa tiba-tiba ada di Irlandia, aku mau ke Irlandia gitu. Kayak Doraemon ya? Kayak Doraemon. Cuman kan satu dan lain hal ya nggak bisa sesederhana itu. Jadi mungkin itu suatu penggambaran aku memang sedang ingin kenalan lagi aja dengan diriku gitu. Oke. Kalau perjalanan hidup kamu diibaratkan sebuah buku nih, dan album ini nih, album Berbunga adalah salah satu bagian dalam hidup kamu. Kamu pengen kasih judul apa sih untuk bagian Berbunga ini? Satu bagian ya? Satu bagian dalam buku? Iya. Satu bagian dalam buku. Satu bab lah. Satu bab ya? Cinta, tanda tanya. Apakah Dere sekarang masih mempertanyakan apakah cinta itu? Aku kira selama setidaknya mungkin 2 bulan lalu saat beberapa hari sebelum rilis albumnya di seluruh layanan musik digital, aku ngerasa kayak aku tahu deh cinta itu apa. Iya. Gitu. Ternyata berkembang terus gitu definisinya. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang juga nggak ada yang keliru juga, tapi kayak berkembang dan terus aku banyak dapat insight bahwa cinta itu adalah apa, dan apa itu dari orang-orang sekitarku gitu. Oke. Kalau dari Dere sendiri sebenarnya cinta itu apa sih? Sejauh ini. Iya, ini langsung malu-malu jawabnya. Sejauh ini cinta menurutku adalah apapun atau siapapun, bisa berupa orang, bisa berupa kesempatan, bisa berupa momen yang hadir di kehidupan kita dan
buat kita terus berharap untuk bisa maju terus sambut hari depan. Iya, keren. Ada benang merah atau pesan tersembunyi apa sih yang pengen kamu sampaikan lewat urutan track dari album Berbunga? Lewat urutan track. Hmm. Di Berbunga tuh ada 10 lagu. Iya. Aku paling suka Mawar sama Puspa. Yeay. Dua-duanya bunga. Iya. Dua-duanya bunga. Sebenarnya jadi bahas Puspa sedikit adalah kan ada 10 lagu. Ya. Terus aku sengaja naro lagu Puspa di nomor ke-10 sebagai nomor penutup karena albumnya kan berbicara tentang cinta. Jadi aku harapannya saat orang dengar, orang bisa merasakan juga bahwa ada kisah-kisah jatuh cinta dan patah hati di ke-9 lagunya sebelum menuju Puspa, dan itu menggambarkan perjalananku memaknai cinta, namun ditutup dengan lagu Puspa yang penuh harap, penuh keberanian, yang harapannya nanti di saat puncak orang dengar itu juga bisa buat mereka semangat untuk menyambut hari-hari depan gitu. Kemarin baru selesai tur sama-sama ya Dere ya. Tur sama-sama itu adalah tur kolaborasi Dere yang pertama, bener ya? Iya. Apa sih pengalaman paling gak terduga atau yang paling mengharukan deh selama tur sama-sama yang kemarin itu? Selama tur sama-sama semuanya tidak terduga sebenarnya. Dari awal diajak aku udah, hah? Kesempatan apa ini? Aku senang banget soalnya kan ada 5 musisi. Iya. Ada Kak Tulus, ada Kak Sal Priadi, ada Kak Kunto Aji, ada It Gita, terus ada Dere. Nah, keempat-empatnya nih beneran aku dengerin sedari hari lama gitu. Bener-bener semuanya. Kak Kunto Aji aku emang suka banget ngefans dari dulu. Mungkin kalau kayak di Spotify atau di layanan musik lainnya di tempat-tempat aku dengar itu kayak mungkin top 5 artis utama yang aku dengarkan itu Kak Aji. Terus Kak Tulus juga lagu-lagunya udah aku dengerin dari zaman aku naik jemputan waktu SMA. Aku anak jemputan banget soalnya. Terus habis itu Gita adalah teman, mungkin salah satu teman pertama aku karena kita debutnya bareng-bareng di 2020. Terus Kasal juga semuanya aku denger, jadi kayak bisa ada satu panggung sama orang-orang yang juga punya ketertarikan yang sama kayak aku, berkarya, tapi juga aku beneran suka banget. Itu kayak tempat belajar banget sih, dan aku beneran ketularan api mereka dalam berkarya gitu. Jadi aku ikutan kayak habis ini buat apa gitu. Apa yang paling mengharukan apa sih dari pengalaman tur sama-sama kemarin itu? Yang paling mengharukan, semuanya mengharukan. Setiap momennya, ini mungkin agak lebay-lebay gitu, tapi setiap bangun pagi, kan turnya itu selang waktu dari satu kota ke kota lainnya itu sekitar seminggu. Saat bangun pagi menuju hari turnya tuh, aku beneran sesemangat itu dan terasa punya kayak, oke, hari ini tur, hari ini ketemu teman-teman semua, hari ini ketemu semua musikus, teman-teman yang nyanyi di panggung juga, ketemu teman-teman yang nanti dengar, semua tim itu tuh buat aku kayak berapi-api untuk kayak hidup menyenangkan ya gitu. Gitu. Oke. Apa sih pelajaran paling berharga yang kamu dapat dari interaksi langsung dengan penonton di berbagai kota pas tur sama-sama kemarin? Interaksi dengan penonton mungkin semuanya sih, dan dari kan ada 4 kota, dari satu kota apa aja tuh? Bogor, Surabaya, Jogja, dan Bandung. Oke. Dimulai dari Bandung dan lanjut ke 3 kota lainnya sampai selesai di Bogor. Kan orangnya bergantian banyak banget ya. Terus aku makin ngerasa kalau orang-orang yang datang tuh, ya kita senang-senang sama-sama, kita nyanyi-nyanyi gitu. Tapi kayaknya sih, dugaanku kayak nggak semua orang kan datang nonton konser tuh dengan suasana hati yang sama gitu. Ada yang datang memang
ya dia mau nonton. Ada yang datang karena mungkin dia sedang patah hati, sedang kehilangan teman atau orang yang disayangnya. Ada juga yang memang hatinya sedang berbunga-bunga dan dia pingin denger lagu yang buat dia semakin ingat orang yang disayang gitu. Tapi semua itu tuh energinya tuh nyampainya sama, nyampainya beneran kayak tulus. Kita manusia, rasanya kita sama-sama makhluk yang bernyawa, sama-sama punya kapabilitas untuk merasakan sesuatu. Jadi energi, bahkan kita pun di panggung ketularan penuh super energi yang dibagikan teman-teman yang datang nonton gitu. Dan kita jadi ikutan semangat dan senang-senang di panggung. Nextnya tur sama-sama akan ada sequel ya, dengar-dengar ya? Iya. Iya, apakah sudah boleh di-spill? Boleh. Di mana itu? Di Malaysia. Wah gila, itu periode kapan tuh Dere? Itu tahun ini, mudah-mudahan, amin. Iya, amin. Tapi tanggalnya belum. Oke, tapi formasi sama ya? Formasi harusnya sama. Harusnya sama ya? Harusnya sama. Di Malaysia tuh berarti apakah rencananya hanya satu kali atau ada beberapa kali juga seperti di Indonesia ini? Kalau sekarang sih belum ada kabar ya, tapi sih aku sih harapannya bisa, kalau bisa lebih dari satu kali sih seru sih. Mungkin setelah podcast ini tayang udah akan ada kabar ya? Bisa jadi. Tanggalnya ya? Amin. Masih ngomongin soal tur sama-sama lagi nih ya, apa sih arti kolaborasi buat kamu yang lebih dari sekedar duet atau kolaborasi musik sih ya, tapi apa sih sebenarnya esensi kolaborasi yang kamu cari? Esensi kolaborasi yang aku cari itu ternyata, karena ini juga maksudnya aku sebelum-sebelumnya udah dapat kesempatan untuk berkolaborasi dalam berkarya. Kalau misalkan kayak ngerjain album, aku nulis bareng Kak Tulus, terus kolaborasi juga bareng musikus lain, bareng produser gitu. Cuman memang yang mungkin kalau yang paling seger ingatannya karena habis tur sama-sama, jadi makin kerasa kalau kolaborasi tuh sebuah kesempatan kayak apa ya, beneran rasanya kolaborasi tuh kayak anugerah gitu dari Tuhan yang nyampe ke aku, mungkin juga ke teman-teman lainnya yang bisa jadi ruang untuk belajar dan saling menginspirasi satu sama lain gitu. Karena kayaknya mungkin bisa jadi kalau aku nggak dapat kesempatan kolaborasi, mungkin aku nggak bisa dapat sudut pandang yang lebih banyak. Aku mungkin akan nggak kemana-mana gitu. Sejauh ini semakin dirasa ketemu manusia lain dan banyak bertukar pikiran, itu yang buat aku semangat untuk terus hidup gitu. Dan berkarya ya? Dan berkarya. Siapa sih musisi lokal atau internasional yang menurut Dere tuh bisa menantang Dere keluar dari zona nyaman dalam berkolaborasi? Kalau sekarang aku lagi dengar salah satu seniman asal Jepang, namanya Takatsugu Muramatsu. Oke. Dia buat beberapa album dan sekarang aku lagi dengerin banget. Kalau nggak salah itu album pertamanya. Nggak hanya maksudnya dia itu beberapa track piano aja, tapi benar-benar kaya dan menggelitik sesuatu di otakku untuk kayak satu hari aku mau coba sesuatu yang lebih eksperimental gitu. Itu ya internasionalnya ya? Iya. Kalau lokalnya siapa nih yang bisa nge-push, ayo Dere keluar dari zona nyaman, kita kolaborasi gitu? Siapa tuh kalau musisi lokalnya? Kalau musisi lokal sekarang Kak Aji. Kunto Aji. Aku suka banget sama Pengantar Purifikasi Pikir, album terbarunya. Suka sih itu. Iya. Rona Merah Langit aku suka banget. Merah Langit bagus ya. banget. Iya. Sekali dengar langsung, nyes. Apalagi dengernya senja-senja sore gitu kan. Bener. Manis. Kalau kamu bisa menyimpan hanya satu lagu yang mewakili jiwa kamu selamanya ya, lagu itu apa sih? Terus kenapa? Satu ya? Satu aja ya? Satu. Untuk sekarang ya? Ya untuk sekarang. Untuk sekarang
Hmm, untuk sekarang aku lupa sih penyanyinya siapa, tapi ini lagu Jepang juga. Judul lagunya Yamazakura. Yamazakura, oke. Yamazakura. Ntar cari ya di Spotify, Yamazakura. Yamazakura. Itu dia salah satu official soundtrack dari satu film. Judulnya kalau nggak salah Words Bubble Up Like Soda Pop gitu. Panjang ya judulnya. Iya, ya? iya, lumayan. Itu tuh filmnya sebenarnya bercerita tentang suka-sukaan jatuh cinta muda gitu. Tapi juga dia berbicara tentang pertemanan, terus bagaimana rasa optimis menyambut hari depan itu bisa bawa baik juga ke diri kita dan juga yang di sekitar kita gitu-gitu. Jadi lagunya mengingatkan aku lagi-lagi untuk terus semangat gitu. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.